Baik, kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tempelan baru saya lihat ini. 1, 2, 3, 4. Ingat saya kemarin nggak ada ya itu ya. Baru ya? Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pertemuan ini sama depannya mungkin di sini aja. Karena ini agak susah juga mempraktekannya, kecuali bisa mengakses internet semua. Ya, karena ini ada hubungannya sama internet ya. Tapi paling tidak saya sampaikan seperti ini, nanti ya tidak ada paksaan juga sih, mau digunakan mau enggak itu bebas saja, tapi lebih baik digunakan ya. Nah, karena nanti juga akan mempermudah pada saat penyusunan tugas akhirnya ya. Oke, kita masuk ke materi bagian yang kedua dari aplikasi manajemen referensi. Kalau sebelumnya kita sudah menginstal ya, kemudian setup, mau pilih bahasa segala macam di Zotero. Nah, hari ini kita masuk lagi. Sebelumnya juga sempat kita memasukkan referensi secara manual, juga secara online langsung ya. Jadi ketemu artikel tertentu langsung kita save ke dalam Zotero. Nah, kita lanjutkan untuk materi hari ini. Ini masih manajemen referensi. Cara memasukkan lagi seperti apa? Selain cara manual seperti kemarin sudah saya contohkan buku. Diketik judulnya, kalau namanya lebih dari satu kata, nyusunnya belakang dulu baru depannya gitu ya. Nah, yang kedua secara online, langsung dari halaman artikel itu di save to Zotero, semua datanya akan langsung masuk. Judulnya, penerbitnya, tahunnya kapan, nomor doi-nya itu langsung bisa masuk. Ya, kemudian nanti kita lanjutkan ada dua cara lagi untuk memasukkan itu, caranya seperti apa ya. Lalu bagian yang pentingnya adalah memasukkan citasinya ke dalam dokumen kita seperti apa. Lalu kalau misalnya sudah jadi, dokumennya sudah jadi, format citasinya sudah ada, terus mau dirubah. Misalnya akan diterbitkan di sebuah jurnal tertentu yang mengharuskan dia ternyata berbeda dengan yang sudah kita buat. Nah, cara ngubahnya gimana gitu ya. Terus yang bagian terakhirnya adalah membuat bibliografi. Kalau bahasa kita sebutannya daftar pustaka. Ya, ada juga yang menyebutnya daftar rujukan. Nah, itu semuanya sebenarnya ada perbedaan ya. Antara daftar rujukan dengan daftar pustaka itu sebetulnya ada perbedaan, tetapi kebanyakannya dianggap sama. Ya, kita anggap sama juga dengan bibliografi ya. Oke, ini cara berikutnya untuk mengentry data referensi. Jadi kalau kemarin manual masukin, kemudian secara online langsung ketemu artikelnya langsung disimpan. Nah, kalau ini menggunakan yang namanya identifier. Identifier itu adalah kode atau angka tertentu yang sifatnya spesifik dan hanya untuk satu artikel itu saja. Ya, mirip-mirip kayak nomor induk mahasiswa, nomor induk kependudukan. Ya, mirip seperti itu. Hanya ada satu saja untuk satu orang. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita harus tahu, dulu nomor identifikasinya. Nomor identifikasi itu biasanya adanya di mana? Adanya di artikelnya. Ya. Misal nih ya, kita nih lagi nyari referensi, ketemulah artikel punya orang. Artikel punya orang itu ada daftar pustakanya, mesti ada, atau daftar referensi tulisannya ya. Nah, di situ kalau dia menggunakan Zotero atau yang lainnya, nanti akan ada muncul yang namanya
alamat atau URL yang disebut dengan DOI, Digital Object Identifier ya. Nanti akan ada seperti itu. Ini yang dicontohkan kemarin ya. Nah, seperti ini. Ada yang namanya Digital Object Identifier. Saya contohkan aja penelitian saya. Ini contohnya bukan tentang kebidanan ya, tapi setidaknya lihat caranya seperti itu. Nah, ini daftar pustaka. Nah, kalau kita ngambil yang secara online ya, yang secara online maupun tidak online sebetulnya, asal benar caranya, kita akan menemukan ada seperti ini di bagian belakang. https doi.org kayak gitu. Kemudian ada angkanya nih, 10 titik sekian, nah itu ya, sampai dengan ke belakang. Ini yang disebut dengan Digital Object Identifier atau DOI ya. Maka kita bisa mencari artikel itu cukup dengan alamat ini aja. Angka ini ya, angka sampai ke belakang sini, cukup dengan itu. Jadi kalau kita ketemu sebuah artikel nanti pada saat kalian bikin TA ya, tiba-tiba ada referensi-referensi yang kita lihat, nah kita nih nggak tahu judulnya apa misalnya ya, atau ini cara nyarinya gimana nih, susah dapatnya, cari aja di bagian belakangnya itu ada kode seperti ini, ambil itu, nanti akan dapat ini judul seperti ini, langsung akan didapatkan ya. Ini caranya sangat mudah ya, tinggal di blok saja nomor seperti ini, intinya kita taunya hanya nomornya aja ya, dari sini ya, dari /org/ itu, maka angka di belakangnya yang diambil. Ini saya copy, kemudian syaratnya harus connect internet ya, buka seperti ini, anggaplah misalnya ini sebagai, karena itu jurnal ya. Nah, caranya adalah ini, diklik ada tongkat ajaib, nanti tulisannya seperti ini, tooltipsnya ya, add item by identifier. Nah, tinggal klik saja, muncul seperti ini. Nah, saya pastekan kodenya di sini ya, kode untuk alamat artikel yang tadi, lalu saya enter, dia akan nyari sendiri. Syaratnya harus connect internet ya. Nah, ini langsung dapat. Jadi tidak perlu kita cari ke websitenya gitu, asal dapat kodenya aja kita masukkan ke sini, dia baca sendiri nih. Ini judulnya software development ya, dengan extreme programming. Benar nggak dengan apa yang saya kutip di sini? Judulnya software development dengan extreme programming. Benar ya, sama persis. Penulisnya ada Ahmad I, Borman, kemudian Faruralji dan Caksana. Benar nggak di sini? Ini ada Ahmad, ada Borman, ada Faruralji, ada Caksana. Betul, jadi datanya langsung bisa masuk. Ini agak susah nih kalau dipraktekin, internetnya nggak bisa ya. Nanti yang selanjutnya nggak perlu koneksi internet, makanya kita ke bawah lagi ya. Oke, itu caranya. Terus misal lagi ya, dicontohkan lagi, ada nggak lagi? Ini misalnya ya, kodenya seperti ini, di copy, terus kita ke Zotero, diklik tadi tongkat ajaib tadi ya, terus di pastekan di sini, lalu di enter. Tuh udah ketemu lagi. Nah ini ya, penerapan sistem data pendukung akreditasi Fakultas Usuluddin.
Ini kebetulan kawan saya yang nulis ya. Nah, namanya juga langsung masuk seperti ini. Nah, ini yang dua kata ya. Kata belakang, kata depan dari nama, kemudian ini yang satu kata, dituliskan dua-duanya. Ingat kemarin ya, yang namanya satu kata banyak nih. Jangan dikosongkan, jangan dikasih garis mendatar gitu ya. Kalau diminta nama depan, nama belakang, tuliskan dua-duanya. Sampai sini dulu ada pertanyaan, cara memasukkan. Lebih mudah ya. Kalau ada buku, nanti nggak perlu capek-capek, ISBN-nya aja ketik, enter. Ya, tapi tidak semua buku terbaca. Karena ISBN itu ada website khusus yang dia baca. Saya sudah ngetes, buku saya ada 3, ada ISBN-nya semua. Saya coba 3-tiganya nggak bisa masuk sini. Ya, nggak dikenali. Karena ISBN-nya tidak terdaftar di situs yang tempat Zotero ini membaca, gitu loh. Ya, makanya sampai saya berpikir jangan-jangan ISBN kita itu adalah Indonesian, bukan internasional. Padahal ISBN itu internasional serial book number. Saya sampai berpikir ini jangan-jangan hanya Indonesian aja. Indonesian serial book number, pantas nggak kebaca di luar negeri. Oke, nggak ada pertanyaan? Sip, kalau nggak ada. Berarti kan jelas. Nah, yang berikutnya, ini yang keempat caranya. Tadi cara yang ketiga, cara yang keempat. Melalui file PDF. Kalau kita ada file PDF, sebuah artikel gitu, kita bisa nomor DOI-nya nggak tahu, nanti filenya aja diklik, ditarik, dilepaskan di dalam Zotero. Nanti dia akan berusaha nyari sendiri. Nah, ini kemungkinannya 50-50 ya, 50-50. Ada yang nanti bisa kebaca, ada yang enggak. Saya contohkan aja. Nanti ditempatkan di mana, buka dulu ya, foldernya di mana, misalnya jurnal, ya taruh di sini, terpilihnya jurnal gitu. Saya coba masukkan beberapa artikel ya. Ini misal seperti ini ya. Ini artikel jurnal. Saya nggak tahu judulnya apa, tapi saya kutip nih untuk penelitian saya. Saya tarik aja seperti ini. Saya lepas di sini. Ya, ini masuk file PDF-nya, kemudian dia akan baca informasinya. Ini 50-50 tadi, bisa ketemu, bisa juga enggak. Nah, ini ketemu dia. Sudah berubah ya. Ini judulnya Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Berbasis Web. Nah, ini sudah masuk nih. Penulisnya sudah dapat, judulnya, tahunnya, ya. Nah, seperti itu. Lagi ya. Ini misalnya. Saya tarik ke sini, saya lepas. Ya, jadi file PDF dulu, kemudian nanti dia akan nyari otomatis. Ini udah kebaca. Yang tadi filenya. Ya, ini udah langsung kepilih seperti ini judulnya, ini penulisnya, dan seterusnya sampai ke ya volume, isu, dan seterusnya, ketemu semua. Nah, tapi tidak semua file PDF bisa seperti itu ya, terutama yang tidak punya nomor DOI itu nggak bakal dapat. Nah, seperti itu ya. Sudah ada 4 caranya. Nah, yang selanjutnya, mengelola duplikasi referensi. Kadang-kadang dokumen kita tuh ada yang sama, kita itu lupa, ini sudah dimasukin atau belum ya, kayak gitu ya. Nah, cara ngeceknya di mana? Cara ngeceknya diklik yang bagian duplicate item. Sini ada ya. Nanti dipilih salah satu yang mana yang akan dijadikan referensi utama untuk disatukan ke situ ya. Tinggal nanti dipilih merge saja. Contohnya, ini ada 2 yang sama. Ya, ini software development, ini kan sama tadi dengan cara nomor DOI, yang kedua dengan file.
Nah, ini ketemunya 2. Kalau diklik di sini, duplicate item, ini yang sama-sama nih banyak. Nah, kebaca. Yang double-double ya. Terus salah satunya kita klik seperti ini. Nah, ini yang double nih. Dia akan kebaca, keblok dua-duanya. Ke bawahnya kebaca. Kalau saya klik yang ini, yang sama akan keklik juga. Jadi 2 langsung keblok gitu ya. Ini juga misalnya. Nah, langsung keblok juga. Nah, di sini dikasih tahu ada tanggalnya. Ya, kita mau mempertahankan yang mana gitu. Ya, misalnya saya pertahankan yang kedua ini. Karena ini waktunya yang lebih baru ya. Yang lebih baru yang ini. Kemudian kalau sudah diklik merge to items. Kalau dia ada 3, nanti ada 3 muncul. Saya klik seperti ini, merge. Sudah. Dia sudah hilang dari duplicate item. Berarti dokumen ini tinggal 1 aja, sudah tunggal. Jadi nggak ada lagi yang double gitu ya. Nah, bisa dilakukan untuk yang lain-lain sama caranya. Bingung nanti dilihat lagi videonya itu ya. Ada pertanyaan? Bentar lagi habis slide-nya ini ya. Kita langsung keluar juga. Ada yang nggak hadir hari ini? Angkat tangan silakan. Kalau ada berarti lagi nego ya. Saya Pak katanya. Nggak ada ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagian yang penting. Bagian penting dan singkat penjelasannya. Ya. Membuat citasi di dalam dokumen seperti apa? Oke, untuk membuat citasi nanti kaitannya dengan daftar pustaka. Supaya daftar pustakanya itu bisa di-generate, bisa dibuat, maka kita harus menggunakan all-in-one dokumen. Ya, dari halaman koper sampai dengan halaman terakhir itu menggunakan 1 file saja. Karena kalau tidak, bibliografinya daftar pustakanya itu nggak bisa di-generate. Misalnya bikinnya misah-misah, bab 1 satu file, bab 2 file lain, bab 3 apalagi daftar pustakanya terpisah sendiri, itu membuat daftar pustakanya secara otomatis nggak bisa. Jadi dia harus dalam 1 buah file ya, berurutan. Di mana file tempat ngutip, di situ juga yang kita bisa buat untuk daftar pustaka. Seperti itu ya. Saya contohkan, ini file kita yang sebelumnya. Ini yang all-in-one kemarin ya. Nah, di sini ada koper dalam dan seterusnya. Ada lampiran, ada daftar pustaka. Ya. Kutipannya misalnya ada di bab 2 ya. Seperti ini, tinjauan pustaka. Ya. Nah, Zotero itu bukan aplikasi untuk mengutip. Bukan ceritanya ada sebuah file gitu, tiba-tiba kita mau ambil kutipannya, dia akan ngutip sendiri ke file itu, enggak. Yang bikin kutipannya, kalimatnya tetap kita. Misal menurut siapa gitu ya, kehamilan merupakan apa gitu, bla 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 bla. Kemudian ada kutipan ini punya siapa. Nah, kemarin saya lupa melihat di naskah itu ada catatan kakinya atau enggak, lupa saya. Enggak ada ya kayaknya. Tanpa catatan kaki.
Ya, bentar ya. Nah, untuk mengutip pemasukan kutipan dan daftar pustaka itu Zotero harus diaktifkan. Walaupun tidak harus dibuka terus ya. Yang penting aplikasinya dijalankan seperti ini, kemudian misalnya di-minimize saja, itu sudah bisa. Nah, tadi saya menggunakan WPS itu nggak bisa ya, belum terkoneksi dengan Zotero, jadi nggak bisa. Jadi saya buka ke MS Office ya. Nah, misalnya sini tadi ya. Nah, habis kalimatnya sampai di sini. Kemudian ada ini kutipan dari siapa gitu ya. Tinggal kita klik ke Zotero, tab Zotero di sini, kemudian kita klik Add Edit Citation ya. Klik seperti ini. Kalau baru pertama kali dia akan muncul seperti ini. Baru pertama kali kita menggunakan Zotero di dokumen ini akan muncul seperti ini. Kita mau disuruh memilih gaya citasinya itu gaya apa ya. Saya kemarin nggak memperhatikan gayanya gaya apa di situ ya. Anggap saja misalnya apa style ini APA, anggap saja yang ini ya. Kemudian diklik saja OK. Nanti untuk seterusnya dia akan menggunakan gaya itu ya. Nah, tampilannya model pertama seperti ini. Kita bisa ketik langsung kalau kita tahu judulnya. Sekarang saya nggak hafal judulnya ya. Apa nih? Soft skill misalnya ya. Saya masukkan di sini langsung aja judulnya soft. Nah, dia akan ketemu di sini. Ada software, ada soft skill. Kalau yang ini yang dipakai, tinggal diklik aja seperti ini. Kalau sudah, di enter. Nah, dia akan masuk seperti ini. Menurut Arning Tias DKK, berarti ada lebih dari berapa penulis, gitu ya. Nah, kalau diklik, dia akan keblok seperti ini. Nah, tandanya dia menggunakan citasi otomatis. Ya, ini seperti ini. Jadi kita nggak perlu capek lagi ketik. Kemudian ingat-ingat ini penulisnya ada berapa jumlahnya. Kalau lebih dari 3 harusnya dia ditulis DKK. Tapi kita lupa. Ya, kalau dengan aplikasi dia langsung sudah bikinkan otomatis DKK-nya. Seperti itu ya. Nah, kemudian sedangkan apa gitu menurut gini gitu ya kalimatnya, terus ada kutipan lagi, ceritanya ini kutipan, dah. Sampai di sini misalnya ini punya siapa lagi nih? Bisa kita add lagi. Add edit. Nah, ini tampilan yang pertama. Seperti ini langsung bisa kita ketik. Tampilan yang kedua, kalau mau yang bisa lebih banyak variasi, ada pilihan menggunakan diklik yang Z ini ya, segitiganya, kemudian pilih Classic View. Classic View tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa kita pindah-pindah ke folder yang lain. Nah, tinggal kita pilih yang mana ya. Website, misalnya saya pilih yang ini, Kementerian Kesehatan. Saya klik OK. Nah, dia akan langsung muncul seperti ini. Tanpa tahun katanya, karena dia tidak mendeteksi tahunnya. Sudah.
Ya, jadi kelihatan seperti ini kalau diklik dia akan keblok ya. Nah, keblok. Jadi caranya mudah ketika ingin mengetahui mahasiswa ini pakai aplikasi apa enggak. Tinggal klik aja seperti ini. Saya kalau nguji pakai reference manager enggak? Pakai Pak. Buka filenya. Klik aja kayak gitu, langsung keblok dia. Kalau yang lain kan kalau ditaruh gini nggak ada keklik, nggak ada keblok dia. Tapi kalau seperti ini diklik sekali dia langsung ngeblok. Tandanya dia pakai aplikasi. Nah, caranya gampang, lihat. Segampang mengetahui sebetulnya file yang kalian kirim itu memang asli punya sendiri atau lain. Iya. Kalau digital forensik tuh gampang. Ya. Kapan file ini pertama kali dibuat itu ketahuan. Kapan dia dimodif kelihatan. Ya. Nama komputernya yang bikin file pertama itu apa kelihatan. Bisa. Tapi saya nggak repot-repot segitu-gitunya. Apain juga. Ya. Ada kutipan lagi ya, kayak gitu misalnya. Oke, sampai sini ada kutipan, masukin lagi add, edit, citation, lalu pilih lagi. Saya lebih suka modelnya klasik seperti ini, bisa kelihatan banyak ya. Katakanlah ngutip buku sekarang. Kalau ngutip buku, biasanya kalau buku ada nomor halamannya. Nah, kalau buku pilih dulu judul bukunya, kemudian di sini ada pilihan page ya. Page-nya ini tinggal diisi halaman berapa. Mau halaman 45 misalnya, kemudian klik aja OK. Nanti nomor halamannya otomatis akan dimasukkan seperti ini. Ya, ada namanya, ada tahunnya, kemudian ada halaman. Nah, gitu juga untuk baris berikutnya. Nah, kutipan siapa ini? Ya, masukin lagi. Ini buku halaman 2300 misalnya kalau ada. Nah, dia akan masuk seperti itu. Gampang ya? Nggak perlu capek-capek. Ya, jadi seperti itu. Tinggal diklik add, edit, citation, kemudian kebuka ini, atau kita ketik nanti yang merah tadi, diketik aja judulnya kalau ingat, kalau enggak pilih Classic View, tampilnya seperti ini, tinggal dipilih. Kalau ada nomor halaman, masukin nomor halamannya, klik OK. Dia akan langsung otomatis masuk. Nah, terus ternyata kita tuh salah ngutip. Ya. Kalimat yang pertama ini tadi, ini ternyata bukan punya Harning Tias. Salah. Ternyata bukan punya dia itu. Ya. Terus gimana? Tinggal di blok saja. Yang ini kalimatnya itu benar tapi bukan punya dia gitu. Saya salah masukin, tinggal di add, edit. Di blok dulu tempat kutipannya. Nah, ini punya dia ada sini ya. Ini dihapus saja seperti itu, kemudian kita ganti. Ya, misalnya itu ternyata adalah ini misalnya punyanya si Putra. Ya, saya klik OK. Kemudian ini sudah berganti, jadi punyanya si Putra. Nah, seperti itu. Dikit lagi habis materinya ya, santai aja. Banyak waktu istirahat. Ya, kalau pakai catatan kakinya yang diblok. Ya, nomor berapa yang diblok, kemudian add, edit lagi, lalu dirubah. Sudah di OK, dia akan ganti lagi. Gitu ya. Nah, selanjutnya ternyata dirubah. Ini gaya citasinya. Oh, sebelum itu saya masuk ke ini dulu deh. Masuk ke sini aja langsung ya. Ke bibliografi biar kelihatan bedanya ya. Ini membuat daftar pustaka. Syaratnya sekali lagi harus berada dalam satu file yang sama dengan halaman citasi. Tempat ngutip-ngutip tadi dokumennya sama. Nggak bisa filenya beda. Ya. Caranya di mana? Caranya diletakkan di tempatnya, di mana meletakkannya di sini misalnya ya.
Ya, taruh di sini kursornya, kemudian diklik edit, add edit bibliografi. Seperti ini. Dia akan baca otomatis apa yang kita kutip di atas tadi. Nih, ada 4 kutipan tadi di atas. Semuanya langsung masuk di daftar pustaka. Kalau diklik daftar pustakanya, ya seperti ini akan keblok juga. Tandanya dia pakai aplikasi. Jadi ngetahuinya gampang gitu ya. Dan ini tidak akan salah. Maksudnya apa? Tidak akan terlewat apa yang kita kutip di atas tadi itu akan masuk semuanya di sini. Dan dia sudah tahu, dia sudah ngurut otomatis, kan berdasarkan abjad. Sudah otomatis. Nanti kalau namanya sama, ya, nama penulisnya itu sama, orangnya sama juga, tapi tahun yang kita kutip beda, dia sudah bisa ngurutkan juga. Gitu. Jadi kita itu nggak capek lagi, ya. Kalau kita pakai cara manual, potensi ada yang ketinggalan, ada yang double. Dikutip di bagian bab 2 tapi nggak dimasukin di dalam daftar pustaka, itu sering terjadi. Atau nggak dikutip apa-apa, tiba-tiba dalam pustakanya ada, ya. Itu paling sering ketika saya menguji itu nyocokin itu, mana yang ini kok nggak ada gitu. Ternyata nggak pakai aplikasi. Terus urutannya ketukar-tukar, hurufnya, tahunnya, dan sebagainya, ya. Nah, jadi mudah sekali ya, tinggal formatnya aja disesuaikan, spasinya, dan seterusnya. Ulang, Pak. Ulangnya dari apa? Dari nginstal, kelamaan. Oke, daftar pustaka. Oke. Ya, letakkan di bawah judul daftar pustaka ya. Sini misalnya. Terus kita ke Zotero, tab Zotero, lalu add edit bibliografi. Nah, udah masuk dia. Tinggal kita blok aja, kita sesuaikan. Ini supaya kelihatan satu halaman ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian, ini kan ada 4 ya kutipannya. Saya balik lagi ke halaman kutipannya. Tapi sekarang kutipan ini adanya di bab 3. Nah, ini kutipannya. Ya, ini di bab 3. Titik sampai sini kutipan. Saya masukkan ini punyanya siapa gitu ya. Saya masukkan yang punya saya lagi, tapi judul yang berbeda ya, supaya kelihatan nanti dia ngurutnya seperti apa. Nah, ini sudah masuk seperti ini. Kalau kita lihat di daftar pustaka, nih, otomatis masuk dua-duanya. Dan dia bisa ngurutkan, ini tahun 2018, ini tahun 2020. Jadi tahun yang lebih lama ada di atas, itu dia sudah bisa ngurutin. Kalau ternyata tidak berubah, kita sudah nambahin kutipan, kemudian kok tidak ada di daftar pustaka, ya bisa diklik refresh ini. Ya, kalau diklik refresh, dia akan mulai membaca dari kutipan yang pertama sampai dengan yang terakhir dimasukkan ke dalam sini. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak?
Nggak ada ya, sudah tahu semua kayaknya. Bagus. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Muncul pertanyaan itu nanti ketika mempraktekkan sendiri, terus ada masalah baru. Ya. Nah, kemudian gaya citasinya tiba-tiba berubah. Kalau kita perhatikan seperti ini ya. Ini gaya citasi apa style tadi. Ya, ini nama disingkat seperti ini. Nama belakang dibuka namanya, yang depannya disingkat. Kalau dia lebih dari satu kata, disingkat semua tuh. Mana dia? Nih, seperti ini. Putra, BHP. Ini nama depannya nih. Ya, belakangnya Putra, hanya Putra yang diambil. Ini menggunakan apa style. Sekarang kalau misalnya ternyata disuruh merubah, ya, disuruh merubah menjadi Turabian misalnya ya. Ini tanpa kutipan, tanpa catatan kaki. Nih, adanya langsung di sini. Ya, kita tinggal ubah di sini. Diminta ubah menggunakan Turabian atau Chicago misalnya, dirubah sini. Klik dokumen preferences. Nah, tinggal kita cari nih. Ini tampilan sama yang ketika kita pertama kali tadi menggunakan Zotero. Dia akan nanya apa formatnya. Nah, kita cari kalau ada Turabian. Kalau tidak ada, bisa ditambahkan. Penambahannya sudah kemarin ya, di pertemuan ke-7. Nah, ini Turabian. Tinggal diklik aja, dipilih, kemudian di OK. Dia akan memproses seperti itu. Turabiannya catatan kaki. Nih, seperti ini jadinya. Berubah jadi catatan kaki. Yang tadi di sini format kutipannya, dia akan berubah jadi nomor 1. Ada catatan kaki di bawah. Ini tulisan punya siapa, dan seterusnya. Gitu ya. Terus, daftar pustakanya berubah nggak? Kita lihat. Ini, daftar pustakanya jadi seperti ini. Nama tidak ada yang disingkat. Kalau di Turabian, nih seperti ini. Yang BHP tadi. Namanya adalah Bayu Herlambang Prabowo Putra. Nah, jadinya seperti ini, lengkap dia tulisannya. Kemudian kalau dia sama namanya, dibikin garis seperti ini. Itu ciri khas dari Turabian Chicago. Ternyata disuruh ngubah lagi. Ya. Disuruh ngubah menjadi IEEE. Ini komputer ya. Ubahnya di sini, dokumen preferences. Pilih aja, kemudian cari format yang diminta apa, misalnya IEEE. Pilih seperti ini, kemudian di OK. Dia akan di-refresh. Nah, jadinya seperti ini. Pakai kurung kotak 1, 2, 3, dan di bawahnya nggak ada. Nggak ada catatan kaki. Ya, kalau Turabian tadi ada catatan kakinya. Nah, terus di bagian daftar pusakanya gimana? Seperti ini dia. Angka 1 itu menunjukkan apa? Gitu. Angka 2 itu kutipan yang mana? Dan urutannya juga berbeda nih. Ya, urutannya ini berbeda. Yang pertama kali dikutip jadi nomor 1. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat mudah kalau menggunakan aplikasi. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, lanjut ya. Nah, saya kemarin lupa melihat di daftar pustakanya juga yang laporan TA itu. Dipisah apa enggak antara buku, antara artikel jurnal, sama yang sumbernya berasal dari internet itu, apakah dipisah atau jadikan satu? Kalau yang kita contohkan ini, dia jadi satu semua. Buku, artikel jadi satu, nggak dibeda-bedain. Nah, kalau suatu saat nanti terjadi, misalnya harus dipisah, ya, Zotero tidak bisa menangani itu.
tidak bisa. Ya. Tapi masih bisa disiasati. Contohnya apa? Contohnya dengan cara menggunakan folder seperti ini. Ya, misalnya laporan TA punya kita, kumpulin yang buku masukin buku semua, yang jurnal masukin semua, yang website masukin semua di situ. Kalau sudah, tinggal kita buatkan daftar pustakanya. Nah, ini sebagai contoh aja, saya enter misalnya ini adalah daftar pustaka yang baru ya, yang dipisah. Biasanya dibuat seperti ini, buku. Terus bawahnya isinya hanya buku aja. Lalu jurnal atau artikel ya. Yang selanjutnya dari website. Isinya nanti ada di sini. Kalau langsung menggunakan ini nggak bisa. Insert bibliografi, dia akan langsung semuanya digabung. Ya, jadi kita nggak bisa pakai itu kalau dipisah. Sekali lagi kalau dipisah. Kalau dia tidak dipisah, langsung aja pakai ini. Ya. Nah, saya contohkan yang dipisah. Ini ada buku, kita taruh sini kursornya. Kemudian kita ke Zotero, pilih buku. Pastikan yang di dalam sini adalah semua buku yang memang dikutip. Ya, ini tinggal diklik kanan aja. Kemudian dipilih Create Bibliography from Collection. Klik yang ini, formatnya apa? Misalnya pakai apa tadi ya? APA style yang ini. Nah, modenya adalah bibliografi, kemudian pilihannya adalah copy to clipboard. Kita ambil kopinya aja. Klik OK. Ya. Lalu kita ke dokumen, kita taruh di sini, kita paste. Ctrl V. Nah, dia jadi. Ini semua yang ada di dalam buku saja. Formatnya silakan atur nanti. Terus pilih yang jurnal. Balik lagi ke sini, pilih jurnal. Diklik kanan. Kemudian create bibliografi. Lalu pilihannya bibliografi dan copy to clipboard. Oke. Dipastekan lagi di sini. Nah, dia juga masuk ke situ. Itu yang jurnal semuanya masuk di situ. Nah, begitu juga yang website. Taruh kursornya di situ, terus kita ke Zotero, diklik kanan aja foldernya. Create bibliografi, ya, pilih bibliografi, kemudian copy to clipboard. Tinggal dipastekan di sini. Tinggal sesuaikan formatnya, sudah, ini terpisah. Nah, ini tidak bisa di refresh. Kenapa? Karena kita memasukkannya secara manual ini, karena nggak ada cara lain. Di Zotero memang tidak ada sebetulnya yang namanya pustaka itu, apapun pustakanya dicampur jadi satu. Itu yang real, yang aslinya. Tapi ada beberapa kampus itu yang mengatur supaya itu dipisah. Contohnya di kampus mana nih? Sana. Yang hijau. Kampus yang hijau. Yang ada masjid besar. Nah, itu ada prodinya yang mengatur seperti ini. Untuk daftar pustaka dipisah, yang buku khusus buku, yang jurnal artikel khusus sendiri, yang website khusus sendiri, terus yang dari dari skripsi yang lain, kalau misalnya ngutip skripsi yang lain, TA, tesis, disertasi itu sendiri. Ada, disuruh seperti itu. Maka caranya tidak ada kalau langsung dari Zotero-nya. Ya. Nah, tapi masih bisa disiasati dengan cara seperti ini tadi. Dengan cara dipisahkan menggunakan folder-folder. Seperti itu ya. Nah, yang penting itu sudah disampaikan. Itu ya. Masalah mau diamalkan dengan tidak itu urusan masing-masing. Gitu ya. Tenggorokan saya ini gatal, mau minum nanti batal.
minumnya seteguk batal, tapi kalau lebih dari seteguk nggak batal lagi. Ya, bener nggak? Kalau saya minum seteguk batal saya, tapi kalau lebih dari seteguk itu nggak batal. Karena apa ya? Apalagi sebotol gini diminum itu nggak batal. Hah? Saya kan puasa nih. Saya minum seteguk batal saya. Tapi saya minum sebotol ini nggak batal. Hah? Kan seteguk, berarti kan ditelan kalau seteguk. Masa cuma di sini doang? Kenapa? Kira-kira? Ayo mikir. Saya minum lebih dari seteguk itu sudah nggak batal lagi. Karena apa? Karena sudah batal oleh yang seteguk tadi. Ya, kalau kami di komputer tuh analisis harus kuat gitu ya, harus mikir. Ya benar nggak? Ya benar. Kesannya sih bercanda, itu benar. Seteguk kayak batal. Tapi kalau 2 teguk nggak batal lagi, orang sudah batal, apa yang dibatalin? Kalau kayak kalian ini sepertinya empiris, langsung buktinya, ya kan? Kalau nyuntik harus suntik, gak bisa dianalisis suntik itu gimana gitu kan? Nyuntik ya ditusuk, kalau enggak gimana kan? Diajarin nyuntik juga, tapi yang nyuntik takut disuntik ada? Ini yang takut disuntik siapa? Tapi nanti kerjanya nyuntik orang. Ada yang kayak gitu ya, dokter aja banyak. Dokter biasa nyuntik, nggak berani disuntik. Ada yang biasa donor darah? Belum pernah? Ada ya? Ya donor lah ya. Donor darah jarumnya lebih besar lagi daripada jarum suntik biasa. Ada pertanyaan? Oh, hilang jamnya di situ. Oh, pindah ke situ ya? Kalau saya jarang lihat pintu malahan. Pantes beliau tadi lambat keluarnya, itu lambat. Lambat, jam saya jam 11:07. Pantas beliaunya lambat keluarnya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ya udah, saya kasih ini dulu lah biar agak ini berpikir. Ini buat anu aja, berpikir ya. Ceritanya kita lagi ada di pinggir sungai. Di Lanting, tahu Lanting? Jam lain, kalau jamban itu yang kotaknya itu. Ini yang batang. Ceritanya kita lagi di Lanting. Air banyak berarti. Kita punya 2 buah ember. Ember itu sudah ada ukuran, tapi nggak ada tulisannya. Ember itu seukuran 5 liter.
ember A. Ini ukurannya 5 liter. Dan ada ember B, ukurannya 3 liter. Kedua, kita mau ngambil air, gimana caranya? Dengan bantuan dua buah ember ini, ember A sama ember B ini, supaya bisa dapat air. 1 liter. Caranya kemudian caranya bisa diisi setengah itu dapat ukur gimana? Ya kan? Ya diisi aja kira-kira 1 liter kan sudah. Boleh, alatnya cuma 2 ini. Air banyak, boleh isi. Syaratnya adalah dia perlu ngisi, harus ngisi penuh, nggak bisa ngisinya itu setengah, mana ukurnya nggak bisa. Ya. Beda kalau ukur suntikan kan itu ada milinya. Kalau ini kan nggak ada, tapi bisa dapat. Ada 5 mili sama sekian, ada 5 mili sama 3 mili. Gimana caranya dapat 1 mili? Kan sama aja. Disuntikan itu nggak ada tulisannya polos di ganja, nggak ada garis-garisnya. Misalnya nih, contoh ya, isi penuh ember A, berarti A itu 5 liter, B-nya berapa liter B-nya? 0, itu diisi. Isi penuh ember A, berarti A 5 liter, yang B-nya kosong masih kan? Terus boleh dipindah. Nah, kalau pindah itu habis dipindahkan semua atau sampai dari penuh aja. Itu caranya. Bisa dapat itu. Sangat kira-kira dapat air 1 liter sama 4 liter. Satu dulu yang 1 liter. Logikanya bisa nggak dapat air 1 liter dengan bantuan ember? Bisa nggak? Kalau dibuang airnya, buang semua, dibuang Pak 2 liter, bisa. Ukurnya gimana 2 liter? Kalau buang semuanya, tumpahin, nggak apa-apa, airnya banyak, kita kan di pinggir sungai, di lanting. Caranya gimana? Logikanya aja dulu, bisa dapat nggak kira-kira 1 liter? Bisa dapat nggak? Ini kalau salah urutannya nggak dapat, tapi kalau benar bisa dapat. Ya pasti bisa dapat, saya berani tentang ini bisa. Kalau cara masukin gajah ke dalam kulkas gimana caranya? Terus sampai situ aja. Bisa dong. Bisa dong. Gimana? Cara masukin gajah ya kulkasnya dibuka. Gajahnya dimasukin terus ditutup. Kalau dibiarin aja dibuka dia keluar lagi. Tujuan kita tidak tercapai untuk memasukkan gajah ke dalam kulkas. Tapi gajahnya kan besar Pak, saya juga nggak bilang kulkasnya sekecil ini. Kalau kulkasnya sebesar ini, muat berapa gajah kira? Kan bisa gitu ya. Hah? Iya, tapi caranya tetap sama kan? Kulkasnya dibuka dulu kan? Baru dimasukin gajahnya kan? Baru ditutup, bisa dibalik. Dibuka dulu, habis itu dimasukin, ya itu sesuai kalau kayak gitu. Kalau ditutup dulu, baru dimasukin, tak bakal bisa. Ini gimana caranya dapat? Buat hiburan aja, atau dijadikan tugas? Gak ada hubungannya sama pembidana. Kan buat supaya kita berpikir aja. Pertama ya, isi penuh ember B. Berarti posisi sekarang ember A berapa liter? Kosong. Ember B 3 liter. Cara yang kedua adalah tumpahkan isi B ke ember A. Kalau numpahin nggak bisa 1 liter 2 liter, berarti semua kan? Berarti posisinya sekarang gimana? Ember A ada berapa? Ada 3, ember B kosong. Nah, paham ya? Oke. Terus supaya dapat 1 liter isi penuh berarti, karena nggak bisa setengah-setengah. Isi penuh ember B. Sekarang posisinya ember A berapa? 3, ember B
Masih 6 nih jadinya. Terus gimana? Kalimatnya bukan seperti itu. Kalimatnya adalah isi penuh atau tuangkan isi ember B ke ember A sampai penuh. Gitu. Dapat. Sekarang ember A ada berapa liter? Ember B 1. Terus supaya dapat 1 liter gimana? Sudah dapat belum? Belum. Masih 6 liter. Nah, buang apa? Jangan dibuang embernya. Yang dibuang itu airnya, yang ember. Tumpahkan isi ember A. Sudah selesai, dapat 7 ember B 1 liter. Buat dapat 4 liter. Gimana? Tadi 1 sudah dapat. Ada di ember B dia. Sekarang gimana sudah dapat 4 liter? Tadi sudah dibuang loh ya. Berarti A. Oke, posisinya sekarang A berapa? 1. Ember B. Terus si penuh ember B. Terus sudah dapat 4 liter? Sudah dapat loh? Sudah. Gak usah, kan 4 liter. Kalau tadi 1 sama 5, paham nggak? Harus dibuang dulu ini supaya tinggal 1. Kalau ini sudah ada 1 sama 3, itu sudah 4. Terserah mau dipindahkan digabung jadi 1 nggak apa-apa. Paham nggak? Coba Bu. Udah ya. Ini lagi. Gimana caranya gambar begini? Membentuk gambar seperti ini tanpa mengangkat spidol. Tidak boleh melintasi di garis yang sudah pernah ada, tapi boleh bertemu. Gimana? Bisa nggak? Bisa dong. Sering lihat ini kan video di TikTok, kan ada tuh yang bentuk kapal apa segala tuh kan, dia garis-garis. Ini pokoknya nggak boleh sampai double. Ini yang sederhana. Jadi nggak boleh misalnya ini 2 kali, ini 2 kali. Tapi kalau berpotongan itu boleh. Yang kayak gini biasanya ada di pelatihan. Tujuannya apa? Supaya lebih kuat menganalisis. Nanti mungkin sebutannya kalau di bidang kesehatan itu bukan analisis ya, tapi diagnosis mungkin ya. Nah, itu sama. Kan ada nanti melihat gejala-gejala. Harus kuat mikirnya. Jangan kalau ada ibu-ibu muda mual-mual langsung dituduh hamil. Dituduh hamil. Di diagnosis hamil belum tentu. Bisa jadi karena dia mah aja, atau karena dia nggak datang bulan sekian minggu sudah, ternyata dia sakit bukan karena sebab hamil. Nah, diagnosisnya harus benar, melihat segala sesuatunya juga harus istilahnya komprehensif, lengkap. Lihat dari sisi ininya, dari sisi ini, dari sisi ini, lihat. Oh ternyata itu semuanya mengarah kepada tanda-tanda kehamilan, baru bisa disebut ya. Kayaknya sih begitu ya, saya bukan bidang itu ya. Ada pertanyaan? Yang mana Pak? Yang itu apa yang ini? Oke, lanjut aja. Ya, ini penting ya. Nah, ketika membuat tulisan yang sifatnya ilmiah, selalu gunakan RMS ya, Reference Manager Software. Pakai aplikasi Reference Manager. Di Word itu sendiri itu ada di sini di References. Ini ada ya. Ini ada stylenya apa. Terus ini Chicago, IEEE, Turabian tadi ada ya. Dan kita juga bisa menginsert di sini, mau manage source itu bisa. Ini
Kita bisa buat baru, misalnya seperti ini. Buku kita masukin di sini bisa, ya. Intinya adalah silahkan gunakan reference manager. Entah itu pakai aplikasi terpisah seperti Zotero, Mendeley, yang lain-lain, atau lewat yang punyanya buat sendiri. Supaya apa? Supaya nanti tidak ada terjadi kesalahan, ada yang kurang, ada yang salah. Ya, apalagi terutama yang bila menggunakan catatan kaki, ya. Catatan kaki itu bisa berulang. Dia dikutipnya bisa beberapa kali tuh, satu kutipan aja misalnya seperti ini, yang Setiawan ini dikutip bisa beberapa kali. Maka di catatan kakinya ditulis berulang-ulang itu. Ya. Nah, kebayang aja tuh kalau satu salah. Ya. Kalau menggunakan aplikasi nggak akan salah dia, dan akan sama semua formatnya. Dan kita nggak perlu pusing mikirin. Kalau dia dikutip yang kedua kalinya, biasanya kalau pakai catatan kaki itu, kalau dikutip pertama, dia lengkap, nulisnya seperti ini. Seperti ini lengkap. Ketika dia dikutip lagi, di halaman yang sama, dia hanya dituliskan judulnya aja. Penulis sama judulnya aja, nggak selengkap ini. Kalau dia sudah diselingi oleh kutipan yang lain, ada lagi cara nulisnya gitu. Nah, kita nggak perlu pusing mikirin itu, serahkan aja kepada aplikasi. Gitu ya. Nah, cari sumber referensi itu di mesin indeks. Saya sudah kemarin tunjukkan caranya mencari di Google Scholar, mencari di Garuda, mencari di Scopus, mencari di Sinta, ya, dan yang lain-lain. Nah, gunakan itu. Terus batasi tahunnya. Yang saya tunjukkan tadi, proposal penelitian saya itu dicoret sama reviewernya. Saya juga lupa baca pedomannya. Referensinya minimal 10 tahun belakang. Saya masukinnya ada yang tahun 97, coret. Ya, tuh dibatasi tahun publikasinya ya. Kemudian rapikan metadatanya. Kalau menggunakan aplikasi tadi, misalnya ada nama yang salah, itu dirapikan. Judul, ya. Judul, kalau dia huruf besar semua, dirapikan. Hurufnya besar kecil, ya. Terus, menggunakan parafrase ketika kita mengetik itu. Mengetik itu menggunakan parafrase untuk kutipan, jangan sama persis, jangan di-copy punya orang, tempel di tempat kita, lalu kasih kutipannya punya orang. Memang itu betul, seperti itu, tapi kita dituduh plagiat. Padahal itu memang punya orang, dan kita kasih tahu ini punya orang ini. Tapi kita dituduh plagiat, kita dituduh menduplikasi punya orang. Kenapa? Karena kalimatnya sama. Jadi dibuat parafrase. Parafrase itu mengubah kalimat dari yang ada itu dirubah, tapi tidak menghilangkan maknanya. Seperti itu. Itu kalau masuk metodologi penelitian. Kayaknya di semester 4 deh ini. Ya, mata kuliahnya. Metode penelitian itu semester 4 kayaknya. Nah, itu ada parafrase. Saya kebetulan 3 kelas ngajar metodologi penelitian semester ini. Ya, jadi diketik ulang dengan bahasa kita, tapi jangan sampai mengubah makna yang dimaksud dari kalimatnya itu. Baru dikasih kutipannya punya orang. Karena kalau tidak, itu kalau di scan pakai aplikasi namanya Turnitin, itu bisa sekian persen itu naskah kita itu bisa terindikasi plagiat. Ya, kemudian sesuaikan gaya citasinya. Yang diminta itu gayanya gaya apa? Kalau tadi misalnya Turabian, ya pilih Turabian. Kalau misalnya apa style, ya pakai itu. Kalau IEEE, jarang, kalau di kesehatan hampir nggak ada kayaknya. Itu komputer. Ya, IEEE. Kemudian, swasitasi secara wajar. Swasitasi itu artinya mengutip tulisan kita sendiri. Misalnya kayak saya tadi, ya, saya nulis buku, ada 3, saya kutip. Saya sendiri ngutip buku saya, itu pun saya harus bikin parafrase. Kalau sama persis, saya dituduh memplagiasi tulisan saya sendiri. Aneh ya, padahal punya saya sendiri kok. Ya tapi ya gitulah aturannya. Dan programnya itu, aplikasi itu, Turnitinnya itu dia nggak peduli. Dia nggak tahu juga ini punya siapa. Pokoknya ini sama nih dengan yang sana, udah kena tuh sekian persen. Nah seperti itu. Jadi
ketika memasukkan sitasi sendiri itu yang wajar saja. Jangan sampai setengah dari referensinya punya kita sendiri, nggak boleh gitu. Ya, emang lu siapa? Kok sampai dikutip sendiri, punya sendiri gitu. Seolah-olah orang lain tidak ada yang ahlinya, yang tidak ada nulis masalah itu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang penting nih, kalau nulis TA, sitasi karya dosen. Dosennya tuh dicari di Google Scholar-nya, dicari di Sinta-nya, dicari di Garudanya, dicari dia punya tulisan apa, dikutip punya dosen. Itu salah satu untuk meningkatkan akreditasi. Caranya gitu. Salah satunya ya. Saya sarankan begitu. Nanti kutip tuh, punya dosennya tuh tulisannya apa dia punya, pelajari isinya, ada yang bisa nyangkut di tulisan kita, kutip. Ya, kalau nggak satu ya dua dikutip kayak gitu. Ada pertanyaan? Ada ya? Lewat 25 udah tuh. Habis. Itu Pak. Sip. Sekali lagi saya tanya. Ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Nggak. Oke, kalau sudah tidak ada, saya kira cukup aja ya. Pertemuan berikutnya di sini aja dulu. Nggak ada yang dipraktekin, saya sendiri aja yang praktek. Ya. Nanti setelah itu sepertinya kita kurang satu pertemuan ya. Akan kurang satu pertemuan. Kemarin kan diambil buat UTS tuh. Minggu yang itu kan harusnya kita masuk. Berarti ada kurang satu dari jadwal itu. Nah, kira-kira nanti kapan? Nanti ya, bahasnya nanti. Ya. Saya tutup aja dulu. Ya, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lupa saya.